Makanya dipakai kata Allah itu ya. Father Bapak biasa. Enggak teos ya. Enggak pakai kata teos, pakai kata Bapa. Jadi terjemahan yang baru itu yang benar. Kalau patera sama teos sama enggak itu? Beda. Tidak. Kalau patera itu ya Bapa sama bahasa Indonesia. Kalau teos itu ya kalau diterjemahkan ke Elai yang menjadi Allah gitu. Itu Bapa menuju kepada satu intensitas yang tidak bisa dijangkau atau bisa dijangkau? Konteksnya situ. Ya sama aja seperti penjelasan di dalam Alkitab Indonesia. Kalau dia teos kan beda, kalau yang tadi beda, pantera sama teos kan beda. Kalau sama aja seperti kan di dalam Elai pun tulisnya sama Bapa terus Allah gitu. Jadi kata apa namanya Bapa dan juga Theos itu atau Pantera dan juga Theos itu kan sama aja seperti Bapa dalam bahasa Indonesia dan juga kata Allah itu. Itu termasuk gelar atau generic name atau apa itu? Apanya? Pantera. Itu Bapa itu bahasa Indonesianya, Bang. Ya, termasuk dia generic name atau apa? Bapa itu bukan nama. Hah? Bapak itu bukan nama. Jadi merujuk kemana Bapak itu arahnya? Ke generic name atau apa? Proper name yang mana yang benar itu? Bapak gini, Patera itu terjemahannya ya bahasa Indonesia Bapak aja, sama aja gitu maksudnya loh. Enggak, macam kami kan gini, kalau Allah itu kan proper name. Allah itu proper name. Kan gitu. Kalau ilah itu generic name. Nah, itu Pantera itu sama Theos mana yang katakan generic name? Patera dan Theos itu bukan proper name, itu generic name. Jadi yang proper name-nya apa? Proper name-nya ya bahasa aslinya itu Yotefafe. Itu tidak diterjemahkan. Jadi cuman pakai di Yunani itu enggak ada diterangkan masalah Yotefafe. Iya, enggak diterjemahkan nama Tuhannya. Berarti mereka pakai kata ganti aja. Kalau kenapa bisa dikatakan ke Yotefafe sedangkan situ mereka di Yunani enggak mengenal Yotefafe? Cuma Pantera sama Theos. Bukan nggak mengenal, tapi karena nama Tuhan itu tidak dibaca tidak bisa dibaca sembarangan, makanya menggunakan kata kurio sama aja seperti kata Adonai di dalam Perjanjian Lama dalam kita bahasa Ibrani. Yotefafe tertulis ya. Tetragrammaton. Iya, dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam bahasa Ibrani dituliskan tetragrammaton kan dituliskan. Nah, apa alasan Yotefafe tidak tertuliskan dan tidak dikenal? Nah, itu jadikan problematik sekarang. Apakah Yunani itu mengenal Yotefafe, mengenal Hasem kalau umpamanya dia mengenal? Makanya generic name dari Tuhannya di Yunani itu apa sebenarnya, dan proper name-nya Tuhan itu apa di situ di Yunani? Gini, tidak ada nama Tuhan dalam bahasa Yunani. Nama Tuhan itu berasal dari bahasa Ibrani dan tidak bisa diterjemahkan. Nah, di dalam bahasa Yunani, sebentar. Yotefafe dibuat di situ kalau. Iya, tunggu saya jelasin dulu, jangan dipotong dulu. Tadi Anda ngomong panjang lebar, saya diam. Oh, ya udah lanjut. Santai aja. Nah, di dalam bahasa Yunani itu kata kurios itu sebenarnya merujuk kepada naskah bahasa Yunani nama Tuhan. Seperti orang Ibrani itu mereka membaca kata Adonai. Nah, makanya diterjemahkan menjadi kurios. Yang diterjemahkan ini bukan kata nama Tuhannya, tapi kata Adonai ini, sebutan Adonai yang orang Yahudi kalau menemukan tetragrammaton itu mereka tidak baca langsung kan, tapi mereka baca vokalnya. Jadi nama Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, sebab itu bahasa itu berasal dari bahasa Ibrani dan tidak bisa diterjemahkan gitu. Kalau di dalam Islam kan Allah itu kan nama proper name, ya kan? Allah itu. Nah, tapi kalau di Bible Anda kan Allah itu kan jadi generic name. Yang itu problematiknya satu itu. Makanya kami sering bertanya, ini Allah ini kenapa jadikan generic name? Sedangkan di Yunani generic name sama proper name Tuhan Anda itu yang mana begitu. Makanya kami mau bertanya gitu. Yang mana yang generic name, yang mana proper name dalam Tuhan Anda di Yunani itu gitu. Dan Anda jawab tidak ada. Jadi yang sebenarnya yang bagaimana status standarisasi Tuhan Anda di situ? Apakah Theos atau Pantera, yang mana yang benar? Gini, orang Yunani itu tidak pernah diberikan kitab atau diturunkan firman, bukan diturunkan firman ya, tapi lebih tepatnya mereka mengimani kitab yang ditulis atau yang ada di bangsa Israel, bangsa Ibrani istilahnya. Jadi
tidak ada yang namanya nama Tuhan itu dalam bahasa Yunani. Begitupun Kalau nama Tuhan dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain. Karena seluruh orang Kristen di dunia atau orang Yahudi di seluruh dunia, yaitu mengimani kitab yang berasal dari Israel begitu loh. Kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi. Nah, nama Tuhan yang mereka perkenalkan siapa? Yang ada di dalam kitab mereka. Yaitu Yotevave. Jadi kalau kita mau memahami nama Tuhan ya dalam original teks, bukan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Yunani begitu loh. Iya. Tapi Sama kan seperti Islam kan, memahami nama Tuhan itu perbenaran kan dari orang Arab yang ini kan ya sama aja kan. Nah, cuma permasalahannya problematiknya kata Allah yang dipakai oleh kalian itu menjadi generic name di dalam Islam yang sebagai proper name. Nah, itu yang menjadi kontekstualnya. Pertanyaan sekarang kan timbul melebar jadinya. Kalau umpamanya Matius yang menguasai bahasa Aramik, ya, bahasa Suryani, seharusnya orang-orang Yunani tadi memahami bahasa Matius, bahasa Yohanes, dan bahasa itu yang harus mereka kuasai, sehingga akan ada pembahasan lagi. Ini artinya ketika ditanya di dalam perjanjian baru, Yotevave tidak pernah ada tertera tertulis tetragrammaton. Artinya mereka itu memang tidak tahu, bisa jadi tidak tahu kalimat itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Matius tadi tidak memberitahukan nama Tuhannya orang-orang Israel pada saat itu? Kan gitu. Coba bisa nggak di? Iya, oke, aku jelasin ya. Gini, nama Tuhan itu kan kenapa alasan sehingga nama Tuhan itu tidak diterjemahkan? Bukan berarti tidak tahu loh ya. Harus dibedakan, tidak diterjemahkan dan tidak tahu itu berbeda. Nah, orang bapak-bapak gereja dan para rasul itu mereka tahu nama Tuhan, tapi mereka menuliskan Injil itu dalam bahasa Yunani. Jadi kalau dalam bahasa Yunani itu tidak ditulis nama Tuhan, karena kalau ditulis nanti kan orang-orang mengucapkan nama Tuhan itu dengan sembarangan. Kalau dalam budaya Yahudi, orang yang mengucapkan atau membaca nama Tuhan dengan sembarangan, nah itu dosa besar gitu loh. Karena kalau dari sejarah mereka, menurut mereka, ketika mereka dalam pembuangan ke Babel, itu baru mereka sadar bahwa karena mereka sering mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, makanya dosa untuk mereka sehingga mereka mempunyai tradisi bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi tidak masalah kalau misalkan ditulis menggunakan kata ganti dari Adonai menjadi Kurios, terus kemudian menjadi Lord dan menjadi kata Tuhan dalam bahasa Indonesia, itu tidak ada masalah. Karena Tuhan itu kan dia tahu gitu loh, dia maha tahu. Walaupun kita tidak menyebut namanya, tapi dia tahu. Dia mengenal kita, kan begitu. Coba kita rujuk ke bahasa Yunani Yohanes 1 ayat 1 dulu. Biar kita lihat dulu. Bisa nggak? NRK en hologos. Kai hologos proston theon. Sudah lupa saya. Enggak, tengok aja. Itulah kamu kan. Saya buka bahasa Yunani. Alhamdulillahirabbil alamin hafal enggak? Oh, ya. Alhamdulillahirabbil alamin bisa enggak? Maksudnya baca Arabnya? Iya, kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin bisa enggak? Bisa lah. Coba baca. Yang Alhamdulillahirabbil alamin. Hafal kamu kan? Tapi kalau Yohanes 1 ayat 1 kenapa enggak hafal? Bukan, saya udah lupa loh. Tapi kalau Alhamdulillahirabbil alamin kamu hafal, itulah mujizat. Ini tapi yang 1 ayat 1 enggak apa coba Yohanes 1 ayat 1. Ya, NRK ini kok beda ya? NRK eto hologos kai hologos eto parato theo kai theos eto hologos. Jadi ini bahasa Yunani agak berbeda nih. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, logos itu termasuk Allah atau Elohim atau Theos atau Pantera? Logos itu bukan patera. Logos itu bahasa Indonesianya adalah kata atau firman. Nah, tapi kalau di situ Allah di situ dikatakan apa di situ di Yohanes 1:1? Ini menggunakan kata theos. Theos. Perkataan theos kan artinya kan ada kata theos di situ kan? Iya kan? Nah, kalau di bahasa Aramiknya? Aramaik saya nggak punya Bible Aramaik. Oh, kalau, gitu. Iya, Bible Ibrani pun saya udah hapus. Kenapa dihapus? Tapi saya hafal. Sekarang gini, Demian. Theos itu generic name atau proper name? Generic name. Nah, kenapa dipakai kata Allah di dalam bahasa Al-Quran, Allah itu digabungkan ke Yohanes 1 ayat 1 di Alkitab LAI. Sedangkan Allah itu di dalam Al-Quran itu adalah proper name gitu.
Sehingga merubah arti makna kata Allah tadi menjadi generic name di kitab Anda gitu. Itu jadi problematik juga itu. Kira-kira gimana itu? Saya nggak tahu tentang kenapa LAI taruh kata Allah, menaruh kata Allah di situ ya. Tapi kalau mau mengkritik itu mending kritik aja LAI, bukan kritik saya. Ya udah yang lainnya. Terima kasih Dengan. Oke, lanjut. Dan nanti kritik LAI saja. Ya mungkin saudara yang lain. Monggo.